10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas penyelesaian kasus pemrograman linear menggunakan metode simplex. Metode simplex adalah penyelesaian permasalahan pada pemrograman linear dengan dua variabel atau lebih. Kami menggunakan contoh yang sudah berbentuk dalam pemodelan matematika, yaitu dengan fungsi tujuannya adalah maksimum nilai Z dan menggunakan dua variabel keputusan yaitu X1 dan X2. Pada soal, maksimum Z sama dengan 60X1 plus 80X2 dengan tiga kendala, yaitu kendala pertama 6X1 plus 8X2 kurang dari sama dengan 240, 2X2 kurang dari sama dengan 40, 4X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 240, X1 dan X2 besar dari sama dengan 0. Bentuk ini dinamakan bentuk umum. Kemudian, mengubah bentuk umum menjadi bentuk standar atau bentuk kanonik. Dapat kita lihat, kendala pada bentuk umum masih berbentuk kurang dari sama dengan. Maka harus dibentuk menjadi persamaan. Kemudian ditambah dengan satu variabel baru, yaitu variabel slack. Pada kendala pertama, 6X1 plus 8X2 plus S1 sama dengan 240. S1 di sini karena posisinya pada kendala pertama. Kemudian 2X2 plus S2 sama dengan 40. 4X1 plus 4X2 plus S3 sama dengan 240. Karena pada baris sebelumnya ditambah dengan S1, S2, dan S3, maka pada baris berikutnya pun ditambah juga dengan S1, S2, dan S3. Jadi, X1, X2, S1, S2, S3 besar dari sama dengan 0. Kemudian pada maksimum Z juga ditambah dengan S1, S2, dan S3. Namun karena yang hanya dicari adalah variabel X1 dan X2, maka pada variabel tersebut dikali dengan koefisien 0, sehingga maksimum Z sama dengan 60X1 plus 80X2 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Ini adalah bentuk tabel awal simplex. Setelah diubah ke dalam bentuk kanonik, maka disubstitusi ke dalam tabel awal. Angka-angka yang ada pada tabel awal adalah koefisien dari variabel-variabel yang ada pada bentuk baku pada slide sebelumnya. Kemudian penyederhanaan tabel simplex. Pada penyederhanaan tabel simplex, maka fungsi tujuannya dipindah ruas sehingga menjadi maksimum Z min 60X1 min 80X2 min 0S1 min 0S2 min 0S3 sama dengan 0. Kemudian disubstitusi ke dalam tabel. X1 min 60, X2 min 80, S1 0, S2 0, S3 0. RHS itu adalah right hand side atau sisi sebelah kanan atau solusi. Pada kendala pertama yaitu 6X1 plus 8X2 plus S1 sama dengan 240. Pada tabel 6X1, 8X2, S1, S2 0, S3 0, dan solusinya adalah 240. Begitupun pada kendala berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari kolom pivot. Di sini untuk mencari kolom pivot yaitu dilihat dari nilai negatif terbesar
yang terdapat pada baris Z. Nah, di sini nilai negatif terbesar yaitu pada kolom X2, yaitu min 80. Nah, maka X2 ini adalah variabel non-basis yang akan masuk menjadi variabel basis. Dan X2 ini merupakan kolom pivot. Kemudian, untuk mencari baris pivot, dilihat dari nilai positif terkecil pada rasio. Nah, di sini untuk mencari rasio, ruas kanan dibagi dengan kolom pivot. Di sini ruas kanannya 240 dibagi dengan 8 didapat 30. 40 dibagi dengan 2 didapat 20 dan 40 dibagi 4 didapat 10. Sehingga nilai positif terkecil yaitu terdapat pada S3 yaitu 10. S3 ini merupakan variabel basis yang keluar, artinya posisi S3 akan digantikan oleh X2. 4 adalah pertemuan dari baris pivot dan kolom pivot, itu disebut dengan angka pivot atau nilai pivot. Nah, selanjutnya, yang tadi angka pivot, kita ubah seluruh baris pivot ini dibagi dengan angka pivot yaitu 4, maka satu baris ini kita bagi dengan 4. Jangan lupa di sini S3 yang merupakan variabel keluar kita ganti dengan X2. Setelah kita bagi dengan 4, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke iterasi pertama, yang tadinya masih iterasi 0. Kemudian setelah barisnya kita ubah semua, kita ubah baris lainnya dengan cara mengubah ini. Kita harus paksa menjadi 0. Ini 0, yang ini 0, dan yang ini juga 0. Selanjutnya kita akan mengubah seluruh baris lain pada kolom. Pada iterasi 1 ini kita akan mengubah nilai pada seluruh baris yang ada pada kolom X2 ini agar menjadi 0. Nah, di sini kita akan menggunakan pendekatan OBE atau operasi baris elementer dengan menggunakan baris pivot atau baris X2 yang nantinya akan kita kalikan dengan bilangan tertentu sehingga nantinya setiap baris pada kolom X2 ini akan bernilai 0. Nah, yang pertama di sini kita akan mengubah nilai pada baris yang pertama. Nah, pada tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa nilai pada baris pertama itu untuk X1-nya itu bernilai minus 60 dan untuk X2-nya itu bernilai minus 80. Nah, di sini kita akan mengalihkan 80 terhadap baris pivot sehingga nantinya minus 80 ini pada X2-nya akan menjadi 0. Nah, kita kalikan itu 80 dikalikan dengan 1, lalu kita jumlahkan dengan minus 60 didapatkan hasilnya yaitu 20. Lalu 80 kita kalikan dengan 1 sama dengan 80, kita jumlahkan dengan minus 80 didapatkan hasilnya pada X2 itu 0. 80 kali 0 itu hasilnya tetap 0. Lalu 80 kita kalikan dengan 1/4 didapatkan hasilnya yaitu 20. Kita jumlahkan dengan 0 maka hasilnya juga tetap 20. Lalu 80 kita kalikan dengan 10 didapatkan nilainya itu 800 pada RAS nya. Selanjutnya kita akan mengubah pada baris kedua. Dalam mengubah baris kedua ini kita akan menggunakan operasi yang sama pada baris pertama, di mana di sini kita akan mengalihkan nilai pada X2 ini yang sama nilainya akan kita kalikan
dengan baris pivot sehingga nantinya nilai X2 ini dapat bernilai menjadi 0. Nah, di sini kita akan mengalihkan dengan minus 8 pada baris pivotnya. Lalu kita kalikan dan kita jumlahkan nilainya terhadap nilai yang ada pada baris S1 ini. Maka didapatkan hasilnya itu setelah dilakukan operasi. Pada X1 nya bernilai minus 2, pada X2 nya telah menjadi 0, pada S1 nya bernilai 1, pada S2 nya bernilai 0, pada S3 nya bernilai minus 2, dan RHS nya didapatkan yaitu 160. Nah, selanjutnya kita akan mengubah pada baris ketiga, yaitu pada baris S2. Nah, seperti sebelumnya juga operasi yang dilakukan sama dengan operasi pada baris-baris sebelumnya. Di sini kita akan mengalihkan baris pivot ini dengan minus 2 supaya X2 nya ini dapat bernilai 0. Nah, kita kalikan minus 2 dikali 1 itu hasilnya minus 2, maka dijumlahkan dengan minus 2 hasilnya adalah minus 2. Minus 2 dikali 1, minus 2 ditambahkan dengan 2 maka hasilnya 0. Minus 2 dikali 0 sama dengan 0, dijumlahkan dengan 1 maka hasilnya 1. Lalu minus 2 dikali 1/4 itu hasilnya minus 1/2. Minus 2 dikalikan dengan 10 hasilnya minus 20, dan dijumlahkan dengan 40 maka didapatkan hasilnya 20. Nah, setelah kita dapatkan seluruh nilai pada kolom X2 nya ini bernilai 0, maka kita tinjau terlebih dahulu nilai pada baris Z nya, apakah masih terdapat yang bernilai negatif pada baris Z nya ini. Nah, pada kasus ini tidak terdapat lagi nilai negatif pada baris Z nya, sehingga kita akan berhenti atau stop di iterasi 1. Maka dapat disimpulkan pada kasus ini nilai optimum yang dihasilkan yaitu sebesar 10, atau di sini kita akan memproduksi X2 sebanyak 10 unit, dan juga di sini diketahui bahwa keuntungan maksimal yang diperoleh yaitu sebesar 800, dan terdapatnya dua sumber daya masih bersisa, yaitu sumber daya 1 dan sumber daya 2. Dan pada sumber daya X2 nya ini telah digunakan sepenuhnya. Nah, pada sumber daya 1 itu diperoleh atau masih bersisa sebanyak 160 unit, dan pada sumber daya 2 itu masih bersisa 20 unit. Nah, baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait mengenai penyelesaian persoalan programan linear dengan menggunakan metode simplex. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya, dan apabila terdapat kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Thank you and see you next time.